Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Perkenalkan anak-anak, nama saya Rahmadiani Khairunisa, bisa dipanggil Bu Rahma. Saya adalah mahasiswa PLP semester 7 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk dapat belajar dan menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan dapat membawa berkah dan manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan pemutaran video pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi toleransi. Indonesia, negara yang memiliki banyak sekali keberaneka-ragaman di dalamnya. Beragam suku, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas yang dikenal oleh masyarakat negara-negara lain sejak dulu. Sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetap satu jua, menjadikan seluruh perbedaan yang ada sebagai pemersatu kita. Namun, tak jarang juga masih banyak sekali berita baik dan berita buruk yang bermunculan di tengah kita. Seperti dalam video berikut ini. Di Ambon, 1999. Konflik yang ada kaitan dengan agama terjadi di Ambon sekitar tahun 1999. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan korban meninggal dunia. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan ibadah sholat id di Masjid Jami Malang tahun ini juga menggunakan halaman dua buah gereja, Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami membuka halamannya untuk dipakai para jamaah sholat yang tidak kebagian tempat. Kedua gereja ini juga meniadakan misa pagi yang biasanya dimulai jam 6 agar tidak mengganggu jalannya sholat id. Hal yang sama juga dilakukan oleh Masjid Jami yang meminjamkan halamannya untuk parkir gereja pada saat perayaan Natal. Jadi anak-anak, dari beberapa tayangan yang telah kita ketahui bersama, bisa kita rasakan ya bahwa masih sangat kurang sekali adanya rasa toleransi antar sesama manusia. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus senantiasa selalu memiliki rasa toleransi yang tinggi seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10-13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Menurut riwayat Imam Tirmizi yang bersumber dari Abu Zubair Ad-Dahhak, disebutkan bahwa Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 turun berkaitan dengan adanya peristiwa seorang laki-laki yang mempunyai 2 atau 3 nama. Namun dia marah ketika dipanggil dengan salah satu nama yang tidak disukainya. Kemudian turunlah Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang isinya melarang untuk memanggil nama julukan yang tidak baik.
Kemudian Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-12 menurut Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Juraij disebutkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang apabila selesai makan ia tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada seseorang yang menggunjingnya. Maka turunlah Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-12 untuk melarang menggunjing dan menceritakan aib orang lain. Dilanjutkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 menurut riwayat Ibnu Abi Hatim Al-Hakim yang bersumber dari Abi Mulaikah disebutkan bahwa ketika Fathul Makkah, Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Sebagian umat Islam menilai bahwa tidak sepantasnya budak hitam melakukan itu. Lalu turunlah ayat ini sebagai jawaban bahwa ajaran Islam tidak mengenal diskriminasi. Kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama, meskipun berbeda jenis, suku, bangsa, dan ras. Selain itu, di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Asakir yang bersumber dari Abu Bakar bin Abu Dawud dikatakan bahwa Surat Al-Hujurat ayat ke-13 turun sehubungan dengan peristiwa Abu Hind, tukang bekam Rasulullah, yang hendak dikawinkan dengan seorang perempuan dari Bani Bayadah. Namun penilaian mereka negatif dan berkata kepada Rasulullah, "Pantaskah kami menikahkan putri-putri kami kepada bekas-bekas budak kami?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat di atas sebagai bantahan bahwa dalam status sosial masyarakat, Islam tidak mengenal sistem kelas tuan dan budak, sebab semua manusia dilahirkan dalam keadaan yang sama, yaitu merdeka. Perbedaan yang ada di antara manusia adalah kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat ketakwaan setiap orang pun hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, di mata manusia seharusnya setiap orang itu sama kedudukan dan derajatnya. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13 memberikan gambaran kepada kita semua bahwasannya sangat indah ketika kita bisa hidup dengan memiliki rasa toleransi yang tinggi antar sesama manusia. Meskipun di dunia ini masih sangat banyak sekali perbedaan-perbedaan yang mungkin saja tidak sesuai dengan diri kita. Nah, perlu diingat juga bahwasannya manusia tidaklah ada yang sempurna. Manusia pasti memiliki kekurangan. Namun, di balik kekurangannya, manusia juga pasti memiliki suatu kelebihan. Nah, di ayat ke-13 Quran Surat Al-Hujurat ini menjelaskan salah satu bukti kebesaran dan kekuasaan Allah ialah menciptakan manusia dengan berbagai macam. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam itu adalah agar manusia bisa saling mengenal antar satu dengan yang lain, bisa saling belajar, bisa saling melengkapi dengan kekurangan-kekurangan yang dimiliki, agar dengan saling melengkapi adanya rasa empati, rasa toleransi, kita bisa saling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah senantiasa menilai kemuliaan seseorang karena ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dirasa sudah jelas dengan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, marilah kita lanjutkan dengan mengerjakan tugas berikut ini. Soal yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah tuliskan bentuk-bentuk toleransi yang sudah sering kalian lakukan. Untuk soal yang kedua, coba tolong kalian carikan
sebuah masalah, baik berita ataupun informasi-informasi mengenai masalah-masalah toleransi. Nah, setelah itu coba kalian tuliskan argumen kalian dan coba berikan solusi bagaimana sebaiknya menurut kalian. Sudah cukup 2 itu saja. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini sekian dulu video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini bisa membawa berkah dan bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.